Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Cerita Derman. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang cukup menarik untuk disimak dan didengarkan. Sebelum mulai menonton, usahakan untuk memakai headset supaya lebih meresap sampai ke ubun-ubun kepala ceritanya. Dan jangan lupa berikan dukungan berupa like, komen, dan subrek jika kalian suka video ini, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru yang nanti akan saya upload. Baiklah, tanpa lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Let's go! Empat sahabat SMA, Yogi, Dito, Rani, dan Andra, memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak, memenuhi janji mereka yang telah lama tertunda sejak kelulusan. Tanpa mereka sadari, salah satu dari mereka, Andra, sebenarnya telah meninggal seminggu sebelum pendakian akibat kecelakaan tragis. Namun, sosok Andra tetap ikut mendaki bersama mereka, bercanda, bercerita, bahkan menyelamatkan mereka dari bahaya. Selama pendakian, banyak kejadian aneh terjadi, bayangan yang tak sesuai jumlah, jejak kaki yang hilang di tengah jalan, dan suara langkah saat semua sedang diam. Saat mereka akhirnya menemukan kabar mengejutkan lewat radio pendaki lain bahwa seorang pendaki bernama Andra ditemukan tewas seminggu yang lalu, mereka baru sadar bahwa yang bersama mereka bukan manusia. Namun saat itu, mereka sudah terlalu dalam berada di wilayah larangan. Cerita mencapai klimaks ketika salah satu dari mereka kerasukan dan rahasia kematian Andra terbongkar. Ia mati karena pengkhianatan salah satu dari mereka. Langit sore di kaki gunung Salak menggulung awan kelabu seakan menahan sesuatu yang lebih dari sekadar hujan. Angin berembus dingin, menusuk kulit meskipun jaket telah membalut tubuh. Di basecamp Cidahu, tiga sahabat, Yogi, Dito, dan Rani, sudah menunggu sejak siang. Mereka berdiri di dekat warung kecil yang nyaris tutup, menunggu satu nama lagi untuk memulai pendakian yang telah mereka rencanakan sejak lama. Andra, katanya tadi udah jalan dari rumah jam 10, gerutu Dito, matanya tak lepas dari jalan setapak yang menuju base camp. Rani, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, tampak cemas. Ia mengusap lengannya yang merinding meski tidak merasa kedinginan. Dia gak mungkin telat kalau cuma naik motor dari Bogor. Harusnya 1 jam juga sampai, tambah Yogi. Saat mereka mulai mempertimbangkan untuk menelepon atau bahkan membatalkan rencana, terdengar suara langkah kaki dari balik semak. Sosok itu muncul perlahan, membawa ransel besar dan mengenakan jaket hitam dengan tudung menutupi sebagian wajah. Andra, seru Rani lega. Andra hanya tersenyum tipis. Tidak seperti biasanya yang selalu banyak bicara dan menggoda Rani, hari itu ia lebih banyak diam. Pandangannya seperti menerawang, dan kulit wajahnya tampak lebih pucat. Sorry, tadi motor mogok di jalan, katanya pelan. Yogi dan Dito tidak banyak tanya. Mereka segera menyusun perlengkapan, dan tanpa banyak basa-basi, keempatnya memulai pendakian menjelang maghrib. Petugas basecamp hanya sempat menggeleng pelan saat melihat mereka berlima, empat, melewati gerbang pendakian. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Tangannya hanya menunjuk papan kayu yang sudah kusam, bertuliskan peringatan, dilarang mendaki saat cuaca buruk. Jangan paksakan. Namun tak satu pun dari mereka benar-benar membaca. Jejak langkah menapaki tanah basah, suara serangga mulai tenggelam oleh deru angin dan desiran pohon pinus yang bergoyang liar. Mereka berjalan dalam diam, hanya sesekali bercanda. Tapi yang aneh adalah, setiap kali Rani menengok ke belakang, ia hanya melihat 3 bayangan. Padahal mereka berempat. Ia sempat mengerutkan dahi, tapi tidak berkata apa-apa. Beberapa meter di depan, Andra berjalan pelan, bahkan kadang menjauh dan menoleh dari kejauhan seolah sedang menunggu. Namun saat dipanggil, ia kembali menyatu dengan kelompok, seakan tak pernah ada jarak di antara mereka. Di pos 1, mereka rehat sejenak. Yogi membuka termos dan menuang teh manis ke gelas plastik. Dito duduk sambil membuka sepatu sebentar. Andra berdiri di samping pohon, menatap ke atas, ke arah puncak yang tertutup kabut. Masih pengin ke puncak juga, Ra? Tanya Dito sambil melemparkan pandangan ke arah Rani. Iya dong, kita kan pernah janji bareng-bareng. Sekali aja, sebelum kita benar-benar sibuk kerja nanti. Andra menoleh, suaranya pelan namun tegas, janji itu harus ditepati. Ucapan yang membuat suasana sejenak hening. Angin mendadak membeku. Yogi bahkan sempat menoleh cepat ke arah Andra, seperti merasakan sesuatu yang aneh dari nadanya. Tiba-tiba terdengar suara dari semak-semak. Dedaunan bergoyang, dan seekor burung hantu kecil melesat keluar dari balik batang pohon. Rani terlonjak kaget. Andra menoleh dengan cepat,
tapi kemudian tersenyum lebar. "Cuma burung," katanya. Tapi anehnya, burung hantu itu melintas tepat di depan wajah Andra dan tubuhnya tidak bereaksi sama sekali. Yogi dan Dito yang melihatnya saling berpandangan. Rani tidak sadar. Ia sibuk mengusap debu dari celananya. Saat malam mulai turun dan suhu menurun drastis, mereka memutuskan untuk berhenti di pos 2. Lokasinya agak landai dengan sedikit ruang untuk tenda. Mereka memasang tenda cepat-cepat, lalu membuat api kecil untuk menghangatkan tubuh. Andra duduk agak terpisah. Ia seperti tidak merasa dingin sama sekali. Matanya terus menatap ke arah hutan lebat di balik kabut. Tangan kirinya bermain-main dengan batu kecil, sementara tangan kanannya gemetar pelan. "Dokter Anda," kata Rani, "sini deket api, kamu dingin banget loh." Andra hanya menggeleng, "Aku gak apa-apa." Namun Yogi memperhatikan satu hal, kaki Andra tidak meninggalkan jejak basah di rerumputan. Sementara mereka semua baru saja melewati jalur lembab. Saat malam semakin larut, Rani terbangun karena mendengar suara seperti orang menangis pelan. Ia mengira itu suara Andra. Ia keluar dari tenda, menoleh ke kanan dan kiri. Dan ia melihat Andra berdiri memunggunginya. Di dekat pohon tua besar, bahunya berguncang, seperti sedang menahan tangis. "Andra," panggil Rani pelan. Sosok itu diam, tak menjawab. Saat Rani melangkah lebih dekat, angin tiba-tiba berhenti. Hening, sunyi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada gerakan dedaunan. Andra perlahan menoleh ke samping. Matanya hitam, sepi, tanpa sorot kehidupan. Rani terdiam, tak mampu bersuara. Nafasnya tercekat. Tiba-tiba suara Yogi terdengar dari belakang. "Ra, ngapain di luar?" Ketika Rani menoleh hanya sedetik dan kembali melihat ke arah pohon, Andra sudah tidak ada. Keesokan harinya, mereka semua bangun lebih awal, kecuali Andra. Tapi saat mereka hendak mencarinya, Andra sudah duduk di batu besar, memandangi jurang di sisi kanan jalur. "Tidurku nyenyak banget," katanya ringan. Tapi Yogi tahu, ia tidak melihat Andra masuk ke tenda manapun malam itu. Saat mereka berjalan lagi, suasana terasa semakin sunyi. Dito mulai mengeluh sakit kepala. Rani berjalan lebih pelan dan tampak murung. Yogi sesekali memandangi Andra, yang kini semakin pendiam. Ia hampir tidak bicara apa-apa selama perjalanan menuju pos 3. Lalu mereka melihat sesuatu di dinding batu dekat jalur sempit. Tulisan samar, seolah diukir dengan kuku atau besi tajam, "Jangan bawa yang belum kembali." "Ini baru ya?" tanya Dito. Wajahnya mulai berubah. Yogi menjawab pelan, "Enggak tahu." Tapi tulisannya aneh banget. Mereka kembali menoleh ke Andra. Tapi dia tidak ada. Rani menjerit pelan, "Dokter Anda?" Mereka berlari mencari. Tak jauh dari situ, Andra berdiri mematung di tepi jurang. Tatapannya kosong. Tapi ketika mereka mendekat, ia menoleh sambil tersenyum. "Aku cuma lihat puncak." "Sudah dekat, ya?" Dan pada saat itulah, Dito memuncak. Ia melihat ke bawah dan mendapati tak ada bayangan di kaki Andra. Hanya rerumputan basah. Sementara semua dari mereka memiliki bayangan masing-masing. Yogi merasakan napasnya tercekat. Rani menahan tangis. Mereka ingin percaya bahwa semua ini hanya kelelahan atau delusi akibat dingin. Tapi naluri mereka berkata lain. Sesuatu sedang mengikuti mereka. Atau lebih tepatnya, sesuatu sudah berada di antara mereka sejak awal. Kabut mulai turun lebih tebal dari biasanya. Jam tangan Yogi menunjukkan pukul 17.32, namun langit sudah seperti menjelang malam. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Bahkan langkah mereka terasa terlalu keras di antara pepohonan yang berdiri diam, seolah memperhatikan setiap gerak mereka. Rani tidak banyak bicara sejak kejadian di tepi jurang. Sementara Dito terus memandangi Andra dengan tatapan penuh waspada. Setiap gerak-gerik Andra kini jadi pusat perhatian, walau mereka sendiri belum bisa menerima kenyataan bahwa sahabat yang mereka ajak mendaki mungkin bukan lagi manusia. Yogi akhirnya angkat suara. "Kita berhenti di pos 3 malam ini. Aku nggak saranin lanjut dalam kondisi begini." Andra hanya mengangguk pelan. Suaranya hampir tidak terdengar saat menjawab, "Kalian lanjut aja kalau mau. Aku bisa sendiri." Ucapan itu membuat bulu kuduk Dito langsung berdiri. "Nggak usah sok-sokan, Dokter Anda. Kita bareng-bareng." "Dari awal juga gitu," jawabnya sengit, berusaha menutupi ketakutannya. Mereka sampai di pos 3 saat hari benar-benar gelap. Tempat itu sunyi, terlalu sunyi. Biasanya pendaki lain akan berkumpul di pos tersebut untuk menginap, tapi kali ini tidak ada seorang pun selain mereka. Sebuah bangku kayu tua masih berdiri miring di bawah pohon besar. Di atasnya,
terdapat bekas lilin yang sudah mencair setengah, menghitam di tengah. Serem amat suasananya, gumam Rani lirih, sambil menarik jaketnya lebih rapat. Tenda kembali didirikan. Api unggun kali ini tidak mau menyala dengan mudah. Korek basah, kayu lembab. Yogi mengeluarkan spiritus cadangan untuk memancing nyala. Saat api akhirnya menyala kecil, cahaya oranye itu memantul di wajah mereka yang letih dan tegang. Andra duduk sedikit menjauh lagi. Kali ini punggungnya bersandar pada batang pohon besar yang menghitam di bagian tengah. Pohon itu tampak tua, dan entah kenapa, mengeluarkan suara seperti rintihan kecil saat angin melewati cabangnya. Rani menatap Andra lama. Mulutnya terbuka hendak bicara, tapi urung. Yogi memperhatikan dari samping. Ia akhirnya memecah keheningan. Andra, katanya pelan. Lu masih inget nggak waktu kita camping di Curug Lewi Hejo? Lu yang paling cerewet gangguin Rani. Andra menoleh. Wajahnya datar. Matanya sedikit memerah, tapi bukan karena dingin atau lelah. Aku ingat. Tapi hanya itu jawabannya. Dito menimpali, lu inget juga nggak waktu kita uji nyali di pemakaman tua? Lu yang kabur duluan pas dengar suara langkah? Andra tidak menjawab. Rani yang dari tadi menahan diri akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar. Andra, waktu lu jatuh sakit bulan lalu sebenarnya. Ia berhenti. Kata-kata itu terasa seperti duri di tenggorokannya. Tapi Andra menyambung. Aku tahu. Aku nggak pernah sembuh. Dito langsung berdiri. Apa maksud lu? Jangan bercanda, Dokter Anda. Andra menatap mereka satu persatu. Lalu pelan-pelan, ia berdiri. Kalian lihat gak sesuatu yang aneh dari aku? Angin tiba-tiba berhenti. Api kecil yang menyala padam seketika, seperti ditiup oleh kekuatan tak kasat mata. Suasana berubah begitu cepat. Dingin, sunyi, berat, dan lalu, bau busuk. Seperti daging busuk yang disimpan berhari-hari. Yogi menutup hidung. Rani mulai menangis tanpa suara. Dito ingin lari tapi kakinya seperti menancap di tanah. Andra melangkah ke arah mereka. Pelan, tenang, tapi langkahnya tidak berbunyi. Tidak ada suara ranting patah. Tidak ada gesekan tanah. Tidak ada gema langkah. Yogi akhirnya tak tahan. Siapa lu sebenarnya? Andra berhenti. Ia menunduk. Dan pelan-pelan, ia mulai berubah. Wajahnya tidak menakutkan. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Tapi di bawah cahaya bulan yang menembus celah kabut, mereka semua bisa melihat satu hal yang tak bisa dibantah. Tubuh Andra sedikit transparan. Seperti bayangan kabur dari mimpi buruk yang setengah ingatan, setengah nyata. Aku cuma mau menepati janji kita, ucapnya. Aku mau ke puncak, bareng kalian sekali ini aja. Karena aku gak sempat pamit. Rani jatuh terduduk. Isaknya pecah. Dito memejamkan mata. Lu, udah gak ada ya? Andra tersenyum kecil. 2 minggu lalu. Kecelakaan motor. Kalian gak sempat tahu, karena aku gak sempat bilang. Yogi mundur perlahan, lalu terduduk. Kenapa lu ikut naik? Karena ini janji kita. Pendakian terakhir sebelum semua berubah. Dan aku gak bisa tenang sebelum itu selesai. Sejenak, hening lagi. Tapi kali ini, bukan karena takut. Tapi karena duka yang tak bisa dijelaskan. Lalu, terdengar langkah. Bukan dari Andra. Tapi dari dalam hutan. Berat sekali. Seperti makhluk bertubuh besar berjalan di antara pohon. Andra menoleh cepat. Kalian harus pergi. Sekarang. Apa itu? Tanya Yogi panik. Andra menjawab cepat. Penjaga. Dia tahu aku terlalu lama di sini. Kalian harus turun sekarang juga. Jangan tanya, jangan toleh belakang. Tiba-tiba tanah bergetar kecil. Daun-daun melayang turun. Dari kegelapan, samar, tampak sosok besar hitam dengan mata merah menyala berjalan perlahan. Andra berdiri membelakangi mereka, tangannya terbuka lebar seperti mencoba menghalangi. Pergi! Rani, Dito, dan Yogi tak sempat berpikir. Mereka mengambil senter, menyalakan kembali api unggun yang hampir mati, dan mulai berlari ke arah jalur turun. Nafas terengah, mata sembab, pikiran kacau. Di belakang, mereka mendengar suara teriakan Andra. Bukan jeritan kesakitan, tapi seperti pekikan terakhir dari jiwa yang melepaskan dirinya sepenuhnya. Suara itu menggema di antara batang pohon, lalu menghilang. Hening, total, tak ada jejak. Tak ada suara. Dan saat mereka akhirnya sampai di pos 2 menjelang subuh, tubuh mereka gemetar hebat. Bukan karena dingin, tapi karena kehilangan. Karena kebenaran yang selama ini mereka tolak. Karena Andra benar-benar sudah pergi.
Langit belum sepenuhnya terang saat langkah tergesa Yogi, Rani, dan Dito akhirnya menyentuh dataran base camp. Nafas mereka masih tersengal, wajah dipenuhi lumpur dan debu. Tak ada satupun dari mereka yang bicara selama perjalanan turun. Seolah kata-kata tak lagi mampu menjelaskan kekacauan yang baru saja mereka alami. Base camp masih sepi. Udara pagi terasa dingin, menusuk. Aroma kopi dari dapur kecil di sudut ruangan menguar pelan, namun tidak cukup menenangkan hati yang porak-poranda. Mereka bertiga langsung terduduk di lantai kayu, punggung bersandar pada dinding. Keringat dingin membasahi tubuh meski udara begitu menusuk tulang. Beberapa menit kemudian, Pak Jaya, penjaga base camp yang sudah lanjut usia, muncul dari dapur dengan gelas kopi dan wajah ramah seperti biasa. Tapi begitu matanya menangkap ketiganya dalam keadaan linglung, senyum itu menghilang. Digantinya dengan tatapan cemas. "Loh, kok kalian balik pagi-pagi begini? Mana Andra?" tanyanya sambil meletakkan gelasnya. Tak ada yang menjawab. Yogi hanya menatap kosong ke arah tanah. Dito memijat pelipis, sementara Rani mulai menangis pelan. Pak Jaya mendekat, lalu duduk bersila di depan mereka. "Kalian kenapa, tuh?" Rani mencoba bicara. Suaranya serak dan lemah. Kita naik sama Andra. Tapi itu bukan Andra. Atau mungkin bukan Andra yang masih hidup." Pak Jaya mengernyit. "Apa maksudmu, Nak?" Yogi menatap lelaki tua itu. Matanya merah. "Andra ikut mendaki, Pak. Dari awal. Dia ikut dari base camp sampai pos 3. Tapi di sana dia bilang sesuatu yang gak masuk akal." Pak Jaya terdiam. Nafasnya tertahan. Dito melanjutkan dengan suara pelan, seperti sedang menceritakan mimpi buruk yang seharusnya tak diceritakan. Dia ngaku kalau dia udah meninggal 2 minggu lalu. Kecelakaan motor. Pak Jaya perlahan berdiri, lalu berjalan menuju laci tua di sudut ruangan. Ia mengeluarkan sebuah amplop, lusuh dan sudah terlipat beberapa kali. Ia membukanya, dan menarik keluar selembar potongan koran. Seketika, dada Yogi sesak. Ia tahu persis arah cerita ini. Pak Jaya menyodorkan koran itu. "Kalau benar yang kalian maksud Andra, mungkin ini jawabannya." Mereka bertiga mendekat. Di sana, tertulis jelas. Mahasiswa pecinta alam tewas di tempat. Kecelakaan motor di tikungan Gunung Guntur. Foto kecil di sisi artikel menunjukkan wajah yang sangat mereka kenal. Andra, dengan senyumnya yang lebar. Dengan mata ceria yang selalu penuh semangat hidup. Rani menjerit. Tangisnya pecah. Dito terpaku. Yogi merasa dunianya ambruk. Pak Jaya duduk kembali. Suaranya lirih. "Aku simpan berita ini karena Andra sering naik dari base camp sini. Anak baik, sopan, dan selalu pulang dengan cerita lucu. 2 minggu lalu, ibunya datang ke sini. Dia taruh foto Andra di altar kecil di bawah pohon beringin di halaman. Katanya, Andra selalu ingin naik sekali lagi. Ke puncak, tapi tak sempat." Rani menggenggam tangan Yogi erat. "Pak, tapi dia benar-benar ikut kami. Kami makan bareng. Masak mie. Bercanda. Tapi ada yang berubah, dia makin lama makin dingin. Makin jauh. Dan, waktu kami sadar, dia bukan Andra yang dulu." Pak Jaya mengangguk pelan. "Kadang, arwah orang yang punya janji kuat bisa kembali untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Gunung ini bukan sekadar jalur pendakian. Ini juga pintu, tempat di mana batas dunia kadang kabur." Dito menggertakkan gigi. "Jadi selama ini, kita benar-benar mendaki sama arwah Andra?" Pak Jaya menatap mereka dalam-dalam. "Bisa jadi. Tapi kalau niatnya baik, kalian gak perlu takut. Arwah seperti itu, biasanya hanya butuh pamit." Yogi menggigit bibir. "Tapi dia nyelamatin kita. Dia suruh kita lari waktu ada sosok besar itu." Pak Jaya kembali menunduk. "Penjaga? Di hutan atas sana, ada sesuatu yang menjaga batas. Dia tahu mana jiwa yang belum semestinya tinggal terlalu lama. Mungkin Andra tahu waktunya sudah habis." Rani terisak lagi. "Kami gak sempat pamit." Pak Jaya berdiri. Ia berjalan ke arah pintu, lalu melambai pada mereka. "Ayo, kita ke altar. Doakan dia, mungkin itu yang dia tunggu." Mereka bertiga mengikuti langkah lelaki tua itu keluar base camp. Matahari mulai muncul malu-malu di balik kabut. Sinar lembut menyentuh rerumputan basah dan dedaunan gemetar. Di bawah pohon beringin besar, ada altar kecil dari batu. Di sana, sebuah foto Andra terselip di antara dupa yang padam dan bunga kenanga yang mulai mengering. Rani mendekat, tangannya gemetar saat menyentuh bingkai foto. "Dokter Anda, maafin kita gak tahu. Tapi makasih udah jagain kami. Udah pamit. Dan udah tepati janji terakhir kita."
Yogi menambahkan, sampai ketemu lagi. Tapi nanti, di tempat yang tenang. Mereka berdiri dalam diam. Angin berhembus pelan. Tapi tiba-tiba, sesuatu terjadi. Foto Andra jatuh sendiri dari altar. Tapi tidak langsung menyentuh tanah. Foto itu seperti ditahan angin, lalu pelan-pelan mendarat di tangan Rani. Dito melangkah mundur. Itu apa? Rani melihat ke foto itu. Di pojok kanan bawah, ada tulisan yang sebelumnya tidak ada. Tulisan tangan Andra. Lembut, rapi. Terima kasih. Sampai jumpa nanti, sahabat-sahabatku. Yogi menutup mata. Air matanya jatuh pelan. Dan saat itu, mereka tahu, Andra benar-benar sudah pergi. Tapi kali ini, dengan damai. Seminggu berlalu sejak kejadian itu. Yogi, Rani, dan Dito telah kembali ke Jakarta, namun hidup mereka tidak pernah lagi sama. Wajah Andra, tawa ringannya, langkah cepatnya menapaki jalur gunung, semuanya masih begitu jelas dalam ingatan mereka. Namun satu hal yang tak mereka lupakan adalah dinginnya kenyataan bahwa mereka telah mendaki bersama sosok yang sudah tak bernyawa. Mereka bertiga memutuskan untuk tidak menceritakan pengalaman itu ke siapapun. Dunia tidak akan mengerti. Bahkan mereka sendiri masih sering merasa seperti bermimpi buruk yang panjang dan menusuk ke dasar batin. Tapi, dalam sunyi, ketiganya mulai mengalami hal-hal aneh. Dan semuanya bermula dari satu pesan di grup pendakian mereka. Grup Wah, Guntur Trail Buddhist. Andra, bro, kapan kita muncak lagi? Minggu depan ada long weekend nih. Hehe, pesan itu muncul begitu saja. Tanggalnya jelas. Terkirim hari ini. Yogi langsung terdiam. Dito mengirim emoji bingung. Sementara Rani langsung menelpon. Yo, kamu lihat itu? Gila, itu bukan kamu yang jahil, kan? Yogi tak menjawab. Tangannya gemetar. Aku udah hapus nomor Andra sejak pulang dari Guntur, jawabnya pelan. Tapi sekarang, nomornya aktif lagi. Rani tercekat. Ini, bukan kebetulan. Yo, ada yang gak beres. Keesokan harinya, mereka memutuskan menemui Pak Jaya kembali. Tapi basecamp tampak berbeda. Sepi, seolah ditinggalkan. Bahkan rumah kayu kecil itu terlihat seperti sudah lama tak dihuni. Catnya mengelupas, dedaunan menggunung di teras. Pintu berderit saat Yogi membukanya. Tak ada siapapun. Namun di dalam, mereka menemukan secari kertas terselip di meja dekat jendela. Kertas itu berisi tulisan tangan Pak Jaya. Kalau kalian baca ini, berarti kalian merasa dipanggil lagi. Aku titip pesan. Kadang, bukan arwah yang tak bisa pergi, tapi kita yang belum siap melepaskan. Kalau kalian ingin jawabannya, kalian harus naik sekali lagi. Tapi kali ini, jangan takut. Dia tak akan mengajak kalian naik. Dia hanya ingin pamit sepenuhnya. Dito menatap Yogi. Ini gila. Tapi, kupikir kita harus lakuin. Rani menggigit bibir. Kita tahu risikonya. Tapi aku gak mau hidup dengan rasa bersalah terus. Dan seperti ada yang mengatur takdir, langit sore itu mulai mendung saat mereka kembali ke jalur pendakian Gunung Guntur. Tapi sesuatu terasa berbeda. Lebih sunyi. Lebih berat. Dan entah kenapa, setiap langkah seolah dibayangi. Mereka berjalan melewati jalur yang dulu dilalui bersama Andra. Dan semakin mereka naik, semakin banyak tanda-tanda keanehan bermunculan. Jejak kaki tambahan di jalur yang hanya mereka bertiga lewati. Bekas api unggun yang hangat meski tak ada satupun pendaki lain di sekitar. Dan bisikan. Bisikan lirih yang terdengar seperti suara Andra memanggil pelan. Yo, Dit, Ran. Mereka tak saling pandang. Tak saling bicara. Hanya berjalan terus menuju pos 3. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah dataran kecil, tempat mereka dulu menyalakan api unggun bersama Andra. Tapi sekarang, dataran itu tampak seperti baru saja digunakan. Ada bungkus mie instan yang sama, termos bekas, dan bahkan sandal Andra. Sandal yang pernah Yogi buang sendiri saat turun ke base camp. Jantung Rani berdetak kencang. Dito menggenggam pisau lipat kecilnya erat-erat. Tiba-tiba kabut turun dengan cepat, tebal, menyelimuti mereka dalam hitungan detik. Suasana berubah menegang. Suhu turun drastis. Dan di antara kabut itu, seseorang berdiri. Andra, wajahnya sama. Tubuhnya tak berubah. Tapi matanya kosong. Hampa. Tapi damai. Terima kasih, sudah datang kembali, ucapnya pelan. Rani hampir berteriak, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Yogi melangkah maju. Andra, kami datang untuk melepas kamu. Kami udah ngerti sekarang. Kamu gak akan kembali. Tapi kami juga gak mau terus dihantui rasa bersalah ini. Andra tersenyum.
Aku gak pernah salahin kalian. Aku senang bisa naik gunung sekali lagi. Tapi aku harus pergi sekarang. Kalian udah bantu aku menyelesaikan perjalanan terakhirku. Kabut makin tebal. Dan pelan-pelan, Andra memudar. Suaranya masih terdengar, pelan, seperti embusan angin terakhir. Jaga satu sama lain. Jangan pernah menyesal. Hidup ini cuma sementara. Lalu, dia lenyap. Seketika, kabut hilang. Langit cerah, udara kembali hangat. Di tempat Andra berdiri, hanya ada satu benda yang tertinggal. Topi gunungnya. Topi yang selalu ia pakai setiap kali muncak. Rani memungutnya, menekuk kepala sambil menangis pelan. Selamat jalan, Dr. Randa. Hari itu, mereka bertiga turun gunung dalam diam. Tapi di dalam dada mereka, ada satu hal yang berubah. Tak ada lagi rasa takut. Hanya kenangan. Dan perpisahan yang akhirnya lengkap. Hening menyelimuti base camp saat mereka tiba. Langit senja menggantung sepi, nyaris tanpa warna. Yogi, Rani, dan Dito hanya duduk di serambi kayu tempat mereka dulu pertama kali bertemu Pak Jaya. Namun kini, semuanya berbeda. Base camp yang semula hangat dan hidup, kini seperti monumen bisu. Rumah itu masih sama bentuknya, tapi seolah waktu tak lagi menyentuhnya. Tidak ada suara binatang malam. Tidak ada derit angin yang biasa memukul pepohonan. Hanya diam dan kenangan. Yogi menatap jauh ke dalam hutan. Kau merasa, Dit, setelah semua ini, kita memang harus kembali. Dito mengangguk pelan. Kalau kita gak kembali, Andra gak bakal benar-benar pergi. Dia masih menunggu kita untuk paham. Dan sekarang, dia udah pergi dengan tenang. Rani memeluk lututnya, memandang api unggun kecil yang baru mereka nyalakan. Kupikir aku akan takut. Tapi malah terasa damai. Ya, tak ada yang menjawab. Beberapa saat kemudian, suara motor tua mendekat dari arah jalan bawah. Rani spontan berdiri. Itu, siluet Pak Jaya muncul dari balik kabut. Rambutnya lebih kusut, wajahnya lebih tua, tapi senyum itu tetap sama. Kalian datang lagi, katanya sambil berjalan perlahan ke arah mereka. Kami kembali untuk mengantar Andra, jawab Yogi. Pak Jaya menatap mereka satu persatu, matanya seperti menembus ke dalam lubuk jiwa. Dan kalian sudah melakukannya. Sekarang kalian bisa pulang dengan hati ringan. Mereka semua diam, membiarkan suasana bicara lebih banyak daripada kata-kata. Sampai akhirnya Pak Jaya duduk bersama mereka di depan api. Kalian tahu, katanya pelan, banyak pendaki yang hilang di gunung bukan karena mereka tersesat, tapi karena mereka belum selesai. Belum selesai dengan hidup, dengan dendam, dengan rasa bersalah, atau sekadar belum sempat mengucap selamat tinggal. Ia menghela napas. Tapi arwah seperti Andra, jarang. Dia hanya ingin satu hal, naik gunung untuk terakhir kalinya bersama sahabatnya. Dan kalian memberinya itu. Dito mengangguk. Tapi kenapa harus begitu nyata? Bahkan kami gak sadar dia sudah meninggal. Karena kalian belum siap melepaskan, kata Pak Jaya sambil menatap api. Kadang kita terlalu keras kepala menolak kenyataan. Dan semesta, dalam cara yang paling lembut, memberi kita kesempatan untuk mengerti, sebelum akhirnya benar-benar kehilangan. Rani menunduk, suaranya nyaris seperti bisikan. Aku lihat dia senyum sebelum hilang. Dia beneran tenang. Tak lama kemudian, suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan, dari musala kecil di lereng bawah. Pak Jaya berdiri, menepuk bahu Dito, lalu Rani dan Yogi. Aku ke musala dulu. Tapi pesanku satu, kalau kalian naik gunung lagi, jangan pernah abaikan yang tak terlihat. Kadang bukan kalian yang memilih gunung, tapi gunung yang memilih kalian. Ia pergi begitu saja, suara langkahnya hilang dalam sunyi. Malam itu menjadi malam terakhir mereka di base camp. Mereka memutuskan tidur di ruang dalam yang kini kosong. Tak ada mimpi buruk. Hanya satu mimpi yang sama untuk mereka bertiga. Andra berdiri di puncak, memandang matahari terbit, lalu melambaikan tangan dengan senyum paling damai yang pernah mereka lihat. Keesokan paginya, saat cahaya matahari menyapu kabut terakhir, mereka bangun dan bersiap kembali ke Jakarta. Namun sebelum pergi, Rani menggantung topi Andra di dinding base camp. Tepat di atas pintu, tempat setiap pendaki bisa melihatnya sebelum naik gunung. Yogi menambahkan tulisan kecil di bawahnya. Untuk sahabat yang mendaki hingga akhir. Semoga jalurmu terang. Mereka melangkah turun, menatap sekali lagi ke arah puncak Gunung Guntur, yang berdiri megah dan misterius seperti biasa. Tapi kini, tak ada lagi yang perlu ditakuti. Hanya kenangan. Dan perpisahan yang akhirnya selesai. Setiap perpisahan yang belum selesai bisa menjadi beban bagi jiwa, baik yang hidup maupun yang telah pergi. Kadang,
Kehadiran mereka bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyampaikan pesan, mengajak berdamai, dan menunjukkan bahwa cinta yang tulus tak pernah putus, bahkan oleh kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Dan semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa dan dimurahkan rezekinya. Jika kalian suka video ini silahkan tinggalkan komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang.